Terima kasih sudah hadir di kegiatan ngobrol kita pada sore hari ini. Selanjutnya ada materi pada hari ini. Ini merupakan PR. Ya, sekedar berbagi Bapak Ibu ya, berbagi sharing apa yang kami dapatkan dari pelatihan PM model mendalam yang telah kami ikuti di awal September lalu. Ya, ada banyak materi, hanya fokusnya pada hari ini adalah tentang diskriminasi asesmen dan inquiry kolaboratif. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, jadi hari ini sekedar sharing berbagi karena pada dasarnya kita bersama-sama sudah mengikuti in-house training tentang pembelajaran mendalam. Begitu ya pula kami ketika di SMA 1 Tanjung Selor mengikuti pembelajaran mendalam, juga kurang lebih sama materi yang kita dapatkan. Beberapa modul sudah kita ikuti ya, di dalam IHT kita. Hari ini kami ingin memberikan sedikit penguatan saja terkait dengan modul asesmen dan inquiry kolaboratif. Mungkin langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohimah terkait dengan asesmen di dalam pembelajaran mendalam. Kepada Ibu Siti Rohimah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk PM ini yang lebih ditekankan nanti adalah kepada aplikasi kita dalam proses pembelajaran. Jadi kalau untuk materi tentang pembelajaran mendalam kan kita sudah mengikuti semua. Hanya saja kita untuk mengimplementasikan bagaimana cara menilai atau proses pembelajarannya juga kita sudah mengikuti ya kan. Waktu dengan Bu Nini tidak terlalu memperdalam tentang asesmen kan, tapi lebih kepada RPP-nya. Dan RPP-nya pun sebenarnya hampir sama, tapi ketika kami mengikuti pelatihan PM di Tanjung Selor, itu lebih didekatkan dulu dengan ketika kita menyusun RPP, kita mulai dulu dengan kita mengkaji TP yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran mendalam. Kemudian dari TP itu kita buat rancangan pembelajarannya dengan menggunakan kerangka dari pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi sampai dengan merefleksi. Itu yang kami dapat. Tapi teman-teman kan sudah membuat RPP-nya, sudah ada rancangan untuk kegiatan kita di kelas. Jadi hari ini saya hanya berbagi tentang bagaimana kita menyusun nanti asesmen itu. Karena ada beberapa yang mungkin termasuk saya awalnya nggak paham kenapa sih ada taksonomi Bloomnya, ada taksonomi Solo gitu kan. Kenapa itu ada perbedaan pada pembelajaran mendalam? Ternyata setelah saya ikuti, kerangka berpikirnya kalau untuk pembelajaran mendalam memang harus dimulai dulu dari nanti kita menyusun asesmen yang dengan soal-soal HOTS. Jadi lebih diarahkan ke sana. Oke, baik Mas Deni, langsung. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 bahwa penilaian atau asesmen itu Bapak Ibu sudah paham, pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Kemudian asesmen beragam teknik atau instrumen penilaian
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kita akan melakukan pembelajaran mendalam, maka TP yang kita buat pun kemarin dari hasil kita in-house training, Bu Nini mengatakan ya kan, bahwa yang bisa dibuat pembelajaran mendalam sampai dengan tahap merefleksi itu adalah TP yang memang memiliki tingkat pembelajarannya yang sudah tinggi. Jadi nggak bisa hanya tentang memahami saja, tetapi bisa sampai dengan mengaplikasi dan merefleksi. Merefleksi pun kalau pada kurikulum sebelum kita PM itu kan lebih kepada refleksi tentang emoji ya, perasaan yang dirasakan oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran. Tapi pada PM itu tidak hanya tentang refleksinya, tidak hanya tentang itu aja, tapi bagaimana siswa itu dari proses pembelajarannya bisa mengaplikasikan, bisa mengambil makna dari pembelajaran itu untuk kontekstualnya, untuk kehidupan di lingkungan masyarakatnya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, berikutnya Mas Neni. Nih, prinsip assessment itu berkeadilan, objektif, dan edukatif. Artinya ketika kita akan melakukan assessment atau penilaian, tidak bias atau latar belakangnya, kebutuhan peserta didiknya itu apa. Dari TP yang kita buat ya, yang kita sudah susun, kita mau nilainya apa? Apakah yang mau kita nilai itu adalah penilaian individunya atau dalam bentuk penilaian formatifnya pada prosesnya atau penilaian pada akhir. Objektif bahwa yang kita lakukan asesmennya itu bisa terukur ya, atau hasil belajar dari fakta atau faktual dari hasil belajar atau pencapaian perkembangan dari peserta didik. Kemudian edukatif sebagai umpan balik, karena nanti dari asesmen baik itu as for ya itu as for of ya as for of ya, itu ada 3 prosesnya dan tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik. Bapak Ibu juga pernah melakukan, pasti sering melakukan ketika anak-anak di proses pembelajaran baru kita kasih dia misalnya asesmen formatif, kita kan memberikan umpan balik ya, misalnya dengan persepsi kah, atau dengan kita memberikan pujian, atau kita memberikan kamu harusnya seperti apa, terima kasih kamu sudah mengerjakan dengan bagus, misalnya hal yang perlu kamu perbaiki ini, itu diproses namanya formatifnya. Tapi kalau teman-teman misalnya Bapak Ibu melakukan misalnya pada saat formatif itu menggunakan asesmennya itu untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sikapnya dia pada saat pembelajaran, itu namanya penilaian individu tadi, itu masuk di as for of ya, itu yang as, jadi penilaian individu, penilaian antar teman itu masuk, dan itu sering juga kita sudah melakukan di dalam pembelajaran, hanya saja istilahnya yang berbeda, berubah. Tapi untuk tekniknya tidak ada perubahan Bapak Ibu. Hanya saja untuk PM itu lebih diarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang hot. Jadi lebih diarahkan ke itu untuk mendapatkan gambaran tentang asesmennya. Baik Mas Yani, langsung lagi. Oke. Ini untuk pembelajaran mendalam, asesmen ada formatif, ada sumatif. Asesmen formatif dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam dengan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif itu dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Kapan nih Bapak Ibu kalau sumatif kita lakukan? Bisa, apalagi jika sudah selesai 1 TP, nah, itu bisa. Jika memang kita ingin tahu separuh untuk pemahaman mereka, kasih aja di formatif. Kan formatif juga bisa lisan, bisa tertulis,
bisa juga nanti portofolio dan sebagainya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini di dalam asesmen formatif untuk mendorong adanya trouble skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Sehingga asesmen bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Kemudian merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa atau mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kan dimulai dulu dari pemahaman, setelah itu mengaplikasikan, dan terakhir adalah merefleksi. Jadi bisa saja dimulai dari, kalau hanya untuk mengukur tingkat pemahaman, berarti apakah itu enggak TM, Bu? Sudah mengikuti, berarti dia sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Hanya saja soal yang harus diterapkan itu lebih kepada saat dia mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, ini yang kadang kita untuk membuat soalnya itu ya, kalau anak, misalnya ada anak yang memang luar biasa, tingkat pemahamannya itu rendah, maka ketika dilakukan asesmen, apakah dibuat soal yang berbeda? Misalnya, bukan soalnya yang dibuat berbeda, tetapi bagaimana intervensi kita agar si anak itu bisa mencapai soal dengan tingkat yang sama dengan temannya. Oke, baik Mas Dani. Ini Bapak Ibu untuk asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi dan umpan balik. Manfaatnya, asesmen formatif bisa berupa asesmen di awal pembelajaran, asesmen di dalam proses pembelajaran. Kalau di awal mungkin dengan tes diagnostik awal untuk proses pembelajaran kita. Kalau yang pada saat proses, bisa juga kita melakukan tes tertulis pada saat proses ingin mengetahui pemahaman atau bagaimana perkembangan pemahaman mereka berdasarkan sikapnya, itu bisa melalui asesmen dalam proses pembelajaran. Ini kalau yang asesmen sumatif, bisa untuk kenaikan kelas, bisa juga ketika akhir bab atau beberapa bab dijadikan untuk asesmen sumatif. Oke, Mas Dani. Ini contohnya untuk asesmen formatif, ada as learning. Ini istilah-istilah yang digunakan sekarang Bapak Ibu. Ada as learning, yaitu ada refleksi diri dari murid, refleksi proses pembelajaran. Contohnya apa? Ada jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, dan checklist kemajuan belajar dan lainnya. Kemudian assessment for learning untuk perbaikan proses pembelajaran bisa melalui peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, atau teknik yang lain ya, observasi dan lainnya. Yang paling kita sering gunakan biasanya ini ya, kalau saya senang menggunakan observasi, lembar observasi biasanya yang paling mudah kan, kalau untuk melihat tentang sikapnya mereka di dalam proses pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah assessment of learning. Assessment ini untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Bisa digunakan tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio, dan lain-lain. Ini asesmennya bisa kita lakukan seperti itu. Misalnya kalau kita kemarin asesmen alternatif ya Mas Dani ya, untuk akhirnya. Semester ini bagaimana Mas Dani? Masih? Oh, kelas 12 masih Bapak Ibu. Kelas 10 dan kelas 11 diserahkan sama, atau kita buat tertulis. Nah, tertulis untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, berikutnya. Ini dia asesmen formatif dan sumatif diterapkan untuk meningkatkan asesmen autentik dan holistik. Autentik, penilaian presentasi dilakukan dalam konteks sehari-hari, ya, dia artinya konteks ya, kontekstual, berdasarkan kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif,
kolaboratif, dan komunikasi. Holistik itu dilakukan secara keseluruhan dengan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat diintegrasikan sebagai dimensi pembelajaran untuk memberikan gambaran terhadap perkembangan belajar dari siswa. Nah, ini contoh teknik asesmennya Bapak Ibu. Ada observasi, ada kinerja, ada penilaian. Kemudian ada proyek, ada tes tertulis, penilaian antar teman, ada tes lisan, ada penugasan dan portofolio. Kalau dilihat dari ini Bapak Ibu pasti bingung ya, mana yang masuk di formatifnya, mana yang masuk di asesmen awalnya, mana yang sumatif ya. Tergantung dari kita Bapak Ibu. Tergantung juga dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Tujuan pembelajarannya untuk menilai apa? Misalnya kalau tujuan pembelajarannya adalah menerapkan, berarti kita buat apa itu? Kalau menerapkan, misalnya tujuan pembelajaran siswa mampu menerapkan penelitian sejarah misalnya contohnya, berarti saya harus pakai apa itu? Penilaian di mana? Di for atau di as atau of? Saya bisa ngambilnya di formatif pakai teknik apa? Bisa diprojekkan, ya. Bisa juga saya dalam bentuk observasi. Bisa juga ketika sudah diprojekkan, saya bisa nggak? Boleh nggak kalau saya pakai tes lisan aja di formatif? Bisa. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu untuk menilai peserta didik. Jadi kebutuhannya apa dari TP-nya? Dari situlah kita baru bisa merancangnya. Oh, kalau kebutuhannya adalah dia mampu menerapkan, berarti kan harus praktek. Maka kita ambil asesmennya, bisa di dalam proses pembelajarannya, kita buat dia membuat apa, misalnya project dalam penelitian. Atau project misalnya, kalau bahasa Inggris apa Mister? Mampu berkomunikasi dalam hal simpati and appreciation. Nah, itu apa Mister biasanya yang digunakan oleh Mister? Kinerja, ya bisa. Jadi dia langsung ngobrol ya, conversation ya, langsung ya ngobrol dengan teman. Nah, kan tujuannya di TP-nya itu kan jelas ya. Jadi kita pilihlah mana yang mau kita terapkan untuk di asesmen yang kita gunakan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Mas Dani mungkin bisa menerangkan enggak ya? Menggunakan taksonomi Solo dan belumnya Solo, saya enggak paham. Kan kalau yang taksonomi Solonya, taksonomi belumnya itu untuk mengukur kompetensinya ya, mengukur kompetensi. Sedangkan untuk taksonomi Solo untuk mengukur pemahaman. Artinya dia untuk kinerjanya di taksonomi belum, untuk mengukur pemahamannya dia pakai taksonomi, pakai untuk PM-nya di taksonomi Solo ya. Iya. Ini Bapak Ibu kadang kita melihatnya tentang gimana sih cara nerap. Kita melihat, kalau kita melihat kompetensinya menurunkan dari TP menjadi ATP atau KKTP ya, untuk tujuannya itu kita lihat kalau kita melihat cara kerangka berpikirnya pada kompetensi itu kita menggunakan taksonomi Bloom. Tetapi ketika proses pembelajarannya untuk dalam asesmennya untuk mengukur tentang pemahaman mendalamnya, kita menggunakan taksonomi Solo. Jadi bedanya di mana ya? Nanti akan mungkin Bu Meda bisa menimpali ya, Bu Meda bisa memberikan keterangan sedikit karena kami belum terlalu sampai sana. Ini untuk umpan balik. Umpan balik yang kita berikan kepada anak-anak bisa juga klarifikasi, bisa dalam bentuk nilai, bisa intervensi dalam bentuk perhatian, komentar ya, saran. Yang paling sering kita apa? Apresiasi kayaknya, pujian ya. Klarifikasi, misalnya ajukan pertanyaan klarifikasi tentang apa yang dia pahami. Nah, ketika berada di misalnya di kertas kerjanya, itu biasanya kalau saya lebih banyak apresiasi dengan saran. Kalau misalnya dia mengumpulkan, dia ngerjakannya tulisannya kurang jelas dan antara
tujuan yang mau dicapai dengan yang dikerjakan nggak sesuai, biasanya saya cuma kasihkan, kenapa kamu menjawab seperti ini, tolong dijelaskan. Nah, biasanya itu kalau nanti ini teknik untuk umpan baliknya ya. Udah mas ini. Nah ini ya. Nah ini tahapan dalam kerangka berpikir yang menggunakan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Ini mungkin bisa menyambung. Hah? Langsung aja. Oke. Ini kalau di dalam PM taksonomi pembelajaran ranah kognitifnya ini mulai dari kerangka berpikir, dimulai dari ini ya, mengingat dulu, kemudian memahami, menganalisis atau menerapkan, sampai dengan mengevaluasi atau mencipta. Jadi pengalaman belajarnya, PM-nya itu di mana? Dari tingkat memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Untuk deskripsinya, kalau tingkat memahami itu hanya mengingat kembali dan memiliki banyak ide. Kemudian kalau untuk mengaplikasi, anak sudah mampu menghubungkan ide-ide dari pemahamannya. Kemudian kalau yang refleksi berarti dia sudah memperluas dan menerapkan idenya sampai dengan konteks nyata. Misalnya kalau di dalam sejarah, penelitian sejarah, maka peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah penelitiannya untuk apa? Misalnya dia memahami bahwa sejarah yang ada di sekitarnya dan bisa menghargai, kemudian bisa menjaga warisan budaya tentang kesejarahan yang ada di lingkungan sekitar. Atau kalau Bapak Ibu yang lain yang tahap refleksinya itu artinya harus sampai kepada bagaimana dia memaknai dari hasil pembelajarannya dia terhadap konteks kehidupan yang nyata. Langsung aja. Ini untuk afektif dan psikomotor ya. Mulai dari memahami, kemudian sampai dengan merefleksi. Afektifnya ini misalnya guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Kemudian kalau tahap mengaplikasi dan merefleksi itu sudah pada sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Ini yang sudah pada ranah afektif dan psikomotor pada PM. Lanjut. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini tentang asesmen. Ada mungkin yang mau berbagi atau ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Mas Leni. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan kalau yang ditanyakan terkait dengan asesmen di dalam pembelajaran mendalam. Tadi dijelaskan bahwa pada umumnya kita yang saya lakukan adalah asesmen formatif dan sumatif. Formatif itu di as dan di form. Di awal pembelajaran, di proses, ya, kemudian di formnya di proses. Fungsinya beragam, bisa sebagai umpan balik. Jadi ketika di pembelajaran kita memberikan refleksi kepada anak-anak terkait dengan pembelajaran hari ini. Tujuannya supaya pertemuan yang akan datang kita bisa memperbaiki pembelajaran jika anak tidak bisa mengikuti. Ini hanya istilah baru Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau dulu misalnya di setiap satu bab mungkin Bapak Ibu masih ada yang ulangan harian gitu ya. Iya. Setiap satu bab ulangan harian. Ulangan harian itu formatif atau sumatif? Sumatif. Ya, sumatif. Dalam hal ingin melihat capaian di bab satu, kayak gitu ya. Ya, kemudian nanti bab 2 ulangan lagi, namanya sumatif lagi, sumatif 2. Nah, Bapak Ibu, di
sini ada formatif, sumatif. Yang ingin kita kuatkan adalah di prosesnya. Pada idealnya, jika di formatif ini kuat, maka akan mudah dalam melakukan penilaian Sumatif. sumatif. Jika proses pembelajarannya bagus, harusnya ulangan hariannya juga bagus, gitu ya. Nilainya bagus kalau ya ini sumatif 1, sumatif 2. Kemudian kita hubungkan sama ujian semester, sumatif akhir gitu ya. Sumatif akhir biasanya soalnya gimana Ibu? Soalnya gabungan ya. Gabungan dari bab satu bab 1 sampai terakhir. TP1, TP2. TP1, TP2. Nah, pada idealnya seharusnya kalau sumatifnya sumatif 1 baik, sumatif 2 baik, akhirnya sumatif akhir lebih baik. Ya, harusnya baik gitu ya. Harusnya gitu. Walaupun memang terkadang kita melihat ya di ulangan harian baik, ulangan baik, tapi ada juga jatuh di ujian semester. Pas sakit. Ya. Pas anaknya sakit ya Baji. Mungkin kemampuan dalam mengingat anak-anak ya. Kami harus belajar lagi nih. Bab 1, bab 2, bab 3 gabungan itu akhirnya di semakin akhirnya ya, kurang mampu. Jadi sebaiknya Pak, kalau sudah dilewati tidak usah lagi akhir. Ini yang saya jalani di kurikulum Merdeka ya kan, bahwa itu diserahkan balik ke satuan pendidikan dalam hal ini guru. Kalau betul, iya, justru malah itu menjatuhkan nilai rata-rata gitu ya. Sudah bagus nih nilainya hariannya, kita gabung sama nilai akhir yang kurang bagus, malah nih di total rata-ratanya menjatuhkan nilai rata-rata gitu. Nah, itu mungkin masuk ke materi setelah ini ya. Kolaboratif ya. Bapak Ibu yang mudah bisa dipahami. Tetap membuat kisi-kisi. Iya. Iya. Harusnya tetap ada kisi-kisi. Kenapa? Karena tadi di sini holistiknya. Nah ini Bapak Ibu, kisi-kisinya itu kenapa harus kisi-kisi supaya adil itu dan objektif. Karena ada materi yang baru setengah kita sampaikan, soalnya kita berikan. Adil atau tidak Bapak Ibu? Adil. Tidak, mereka belum menerima. Tapi sudah hari itu tidak objektif dan tidak berkeadilan. Ya. Makanya dalam membuat soal harus berkeadilan dan objektif. Maka yang wajar kalau misalnya dia merasa tidak menjawab karena dia merasa saya belum mendapatkan pengetahuan ini gitu. Atau saat pembelajaran dia memang susah memahami materi itu, tapi kita paksakan untuk sumatifnya soalnya itu, akhirnya sama dia ulangan atau juga nilainya tidak sesuai harapan. Karena memang prosesnya dia susah sekali mengikuti materi untuk materi dalam pembelajaran. Jadi diskusi wajib, ya, wajib masih ada. Tidak kita tinggalkan waktu itu. Mungkin itu Bapak Ibu dari asesmen mendalam. Akhirnya tidak ini hanya istilah baru. Saya menilai Bapak Ibu dan melihat memang sudah kita laksanakan. Ya, silakan balik. Ya. Untuk rancangan selanjutnya, kita tidak pernah ujian tengah semester ya. Itu dikembalikan tidak pernah dalam hal ini. Ujian tengah semester itu kan cuman untuk memperingan siswa aja supaya tidak berat belajarnya. Tapi sebenarnya tidak perlu, tidak apa. Serentak atau terjadwalkan oleh sekolah, tapi diserahkan ke guru. Begitu pula dengan kalau ujian semester nanti sepakati ya terjadwal ya Bapak Ibu ya, terjadwal di insya Allah di akhir November dan awal Desember.
kelas 10-11. Iya, Kelas 12 Alternatif. tetap alternatif. Ada alternatif. 10-11 kita kembali ke kelas Semester semakin. semakin akhir. Nah, semakin akhir di sini kita harus membuat soal. Membuat soal terjadwal. Kenapa Bapak Ibu? Karena menyesuaikan kebijakan TKA ini. TKA itu soalnya dua bentuk, pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Iya, ada anak yang aktif di kelas, tapi ketika menjawab pertanyaan tertulis, nilainya jatuh. Ini saya dapatkan ini. Anak kelas-kelas di Banter yang jago ngomong di kelas, kita kasih dia soal tertulis, jatuh nilainya. Lebih bagus temannya yang pasif di kelas biasa-biasa saja, tapi tertulis bagus. Nah, ini yang saya khawatirkan di TKA ini. Walaupun bagus dalam kelas, lihat vokal, ya, soal tes tertulis itu kedua itu tidak terbiasa menjawab tes tertulis. Ini harus tetap dilatih dari sekarang. Ini saya penting. Itu ya, Ibu. Nah, ada pertanyaan, ada lagi mau didiskusikan? Oh, Banyak, betul Bu, ya Pak ya. Saking banyaknya tadi saya Iya. mengenai masalah penilaian anak bisa diinformasi itu nanti bisa jatuh ya. Nah, yang terus saya juga agak bingung terutama di kelas D juga kalau kita kan artinya Mbak Dani itu kan masing-masing kelas D itu saya agak bingung untuk menerapkan di kelas D kita seperti apa 12B. 12 yang katakan orang ibu semua yang ada. Bagaimana kalau kita masuk ke Oh materi iya, selanjutnya Bu, kita ya? masuk ke kolaboratif Iya, kayaknya. inquiry kolaboratif ya, Karena karena di ada situ hubungan dari mengerjakan. semua pertanyaan Ibu Sarifah ya. Ya, mengatasi masalah ya. Jadi kan bosan-bosan Ya, Bapak Ibu, sebelum nanti kita diskusi ya Bu Ika ya. Habis ini kita diskusi, Bu Titi mungkin mau ngomongin dulu. Ya, Bu Titi. Untuk Bu, habis dari boleh. Langsung ke desain aja. Desain. ya, selanjutnya ada Nah, langsung terus. materi Siklusnya, tentang siklus. kolaboratif yang akan disampaikan oleh Ibu Titi, oleh Ibu Titi di persidangan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami dalam kegiatan pelatihan PM ini juga disampaikan materi tentang inquiry kolaboratif. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan karena kebetulan di sini ada pakarnya langsung ya, kemarin fasilitatornya itu langsung disampaikan oleh Bu Meda. Jadi nanti mohon maaf kalau ada yang salah, Bu Meda bisa meluruskan ya Bu Meda. Terima kasih. Untuk inquiry kolaboratif ini ada kata-kata kolaborasi ya. Jadi ini suatu pendekatan ya, pendekatan yang melibatkan sekelompok individu. Jadi ini ada unsur kerjasama, bisa guru dengan murid, guru dengan guru, atau guru dengan stakeholder yang ada di sekolah, bahkan guru dengan kepala sekolah. Ya. Yang bekerja sama dalam mencari solusi atau pemecahan dalam atau pemahaman baru terhadap suatu masalah atau pertanyaan. Nah, pendekatan ini menekankan pada proses diskusi, refleksi, dan kerja tim untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan sosial. Nah, untuk prinsip-prinsip dari inquiry kolaboratif, terus Mas. Oh ya, langsung di siklus ya. Jadi pada inquiry kolaboratif kita akan bekerja sama dengan tim ya, dengan guru, mungkin guru mapel biologi, dengan kimia, dengan fisika, atau bahkan semua guru bisa ya. Nah, untuk siklusnya atau langkah-langkahnya ini dimulai dari assess atau mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi di sini ini adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pembelajaran
Ya, misalnya ada suatu kelas yang kelasnya itu mungkin kok anteng, atau tadi yang disampaikan Bu Saripah ya, kelasnya kok ya anteng tadi karena tidur semua. Nah, itu berarti suatu masalah juga ya, keantengan ya. Saking sepinya ya. Jadi itu nanti bisa bekerja sama dengan semua guru atau semua guru maba yang mengajar di situ ya, untuk membicarakan bagaimana mengatasi masalah tersebut di kelas 12D mungkin, atau di kelas 12E katanya yang sering banyak murid tidurnya ya. Nah, itu juga suatu masalah. Kemudian ada juga misalnya ada kelas yang siswanya itu ada yang belum bisa membaca dengan lancar. Kebetulan saya kemarin ya secara pribadi waktu ngajar itu kok saya suruh baca itu ada yang masih, kalau dalam bahasa Jawa istilah plegak-pleguk, kurang lancar ya. Nah, ya, jadi kayaknya ini tugas dari guru bahasa Indonesia, kayaknya kita berkolaborasi nanti ya Bu ya. Nah, kita mengidentifikasi dulu itu pada siklus yang pertama. Kemudian siklus yang kedua itu mendesain atau merencanakan, merancang bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan untuk membangun supaya kelas yang ada masalah tersebut bisa terpecahkan solusinya, terpecahkan masalahnya. Ya, jadi untuk solusi. Kemudian dari desain itu kalau sudah dirancang bersama tim tadi, itu kita akan mengimplementasikan atau melaksanakan strategi-strategi apa yang akan kita lakukan di kelas tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan di pembelajaran itu akan dilakukan measure ya, atau pengukuran. Jadi pengukuran ini bisa dalam bentuk penilaian. Ya, kira-kira hasilnya bagaimana setelah dilakukan penerapan dari rancangan yang kita buat bersama tadi. Kemudian setelah pengukuran kita lakukan refleksi. Nah, refleksi atau reflect, kira-kira dari reflect itu ada perubahan apa tidak. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti kita akan kembali ke siklus awal lagi ya, karena namanya siklus itu tidak ada awal akhir ya, itu berputar. Ya, jadi mulai lagi sampai terbentuk atau dihasilkan dihasilkan nilai yang maksimal, yang bagus, ada perubahan di kelas tersebut. Jadi itu ya untuk inquiry kolaboratif. Jadi nanti mungkin kita bisa bersama-sama mengidentifikasi dari kelas, kayaknya kelas semua rata-rata semua kelas ada aja ya yang bermasalah. Jadi kayaknya nanti kita bisa mengidentifikasi ya, kemudian kita buat bagaimana rancangan strategi. Sebenarnya ini pernah ya kita lakukan dulu waktu sama Bu Saripah ya, pembuatan rencana pembelajaran RPP integrasi atau kolaborasi yang kita dulu bersama-sama Biopramal itu ya. Tapi itu kan dari hasil tesnya ya kan, itu sebenarnya kayaknya sudah mendekati kolaborasi ya. Cuman kalau yang di sini itu nanti kayaknya kita lebih jelimet lagi, atau lebih banyak lah yang harus kita identifikasi. Karena terus terang saya juga mohon maaf sekali untuk kurikulum merdeka ini, saya kadang merasa gimana untuk membawa anak itu supaya lebih menyadari ya, karena dalam pembelajaran mendalam itu kan kita harus punya kesadaran ya. Sebelumnya dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini mungkin sudah dijelaskan dulu sama Bu Nini ya. Itu kan kita mengikuti kode 8334 kalau tidak salah ya. 8 itu dimensi profil kelulusan ya, ada 8. Itu kan nanti harapannya ya setelah kita pembelajaran bisa menghasilkan profil-profil kelulusan yang bisa maksimal. Kemudian ada prinsip pembelajaran, mungkin prinsip pembelajaran itu ada prinsipnya menyadari dulu ya, atau terbalik, ya, menyadari, kemudian bermakna dan menggembirakan. Nah, ini kayaknya untuk kurikulum merdeka banyak anak-anak yang sudah gembira ya, karena banyak permainan, tapi untuk memahami
Nah, ini kan juga suatu masalah ya buat kita semua. Jadi nanti biar kita sama-sama lah berdiskusi ya, karena ini kan sharing. Untuk contoh yang bisa kita gunakan nanti untuk lembar kerja ya, yang kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi itu kira-kira tantangannya apa saja ya. Kemudian untuk deskripsi kegiatan, misalnya minat berpikir kritis itu masih minim, misalnya di kelas mana yang sudah ditentukan ya. Jadi kan rata-rata anak-anak yang berpikir kritis itu kan hanya beberapa saja ya. Jadi nanti bisa didiskusikan sama-sama. Kemudian pasif atau kurang terlibat dalam pembelajaran, baik dalam mendengarkan materi atau diskusi. Kemudian ragu-ragu atau malu-malu dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini anak-anak rata-rata banyak yang sebenarnya punya kompetensi, punya pintar, tapi karena dia kurang percaya diri ya, jadi malu untuk menjawab pertanyaan. Jadi kadang kita harus paksa. Nah, kita guru berperan sebagai apa di dalam kegiatan inquiry kolaboratif, yaitu bisa sebagai pengumpul dokumentasi. Nah, jadi kita sebagai pengamat mengumpulkan dokumentasi, ya, sehingga nanti diharapkan dapat output itu suasana kelas bisa yang pasif itu bisa menjadi lebih aktif, ya, sehingga pembelajaran bisa berhasil. Masih ada kah? Nah, itu tadi yang mengidentifikasi, kemudian ini untuk merancangnya, ya, rencananya seperti apa, misalnya rencana solusi apa saja yang diusulkan untuk memperkuat prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam pada kasus ini. Mengapa solusi ini dianggap tepat, apa kendala yang mungkin dihadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Ini kemarin kami ada contoh kasus ya, contoh soal, sehingga guru bisa belajar untuk mengidentifikasi masalahnya. Ya. Masalahnya kompleks. Nah, ini misalnya ada beberapa kasus ya, seperti ini di kelas 5 SD ya, jadi fase A ya, fase A atau B? B. B ya, kelas B. B. Ya, guru kelas fase B atau kelas 5 ini yang kreatif dan aktif menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, mulai menyadari adanya kendala saat penilaian harian. Murid dapat menjawab soal dengan kata-kata yang benar, tapi sulit menjelaskan alasan dibalik jawabannya. Ya, ini kayaknya identifikasi masalahnya ya Pak ya. Jadi sulit untuk menjelaskan alasan dibalik jawabannya. Nah, untuk memahami masalah ini secara menyeluruh, Bu Lela mengajak rekan guru kelasnya dan juga mengundang orang tua murid dalam pertemuan khusus. Ya, mungkin kita sudah pernah melakukan, tapi untuk sosialisasi kesepakatan ya. Ya. Dalam pertemuan tersebut, guru dan orang tua bersama-sama berdiskusi dan berbagi pengamatan tentang perilaku belajar anak di sekolah dan di rumah. Jadi ini ada kolaborasi antara orang tua dengan guru. Yang orang tua mengungkapkan bahwa anak-anak ini sering cepat menyelesaikan tugas tanpa banyak bertanya atau merenung. Sementara guru mengamati kurangnya kedalaman refleksi di kelas. Nah, ini kira-kira masalahnya apa Bapak Ibu? Selain tadi tidak bisa menjelaskan alasan di balik jawaban, ini ternyata ada juga masalah tentang kurangnya berpikir kritis ya. Jadi anak-anak banyak yang apa nih? Ya. Jadi ini sudah bisa ditarik ya untuk permasalahannya. Kemudian berdasarkan hasil
identifikasi tersebut, Bu Lela dan tim guru kelas kemudian merancang strategi pembelajaran yang menekankan refleksi mendalam. Mereka menambahkan sesi berbagi cerita tentang pelajaran hari itu dan menulis hal-hal yang masih membuat penasaran serta membuat jurnal harian sederhana. Nah, ini tahap keduanya ya untuk apa namanya tadi? Desainnya, perencanaannya ya, untuk yang paragraf keberapa itu tadi. Jadi yang berdasarkan hasil itu kan berarti sudah mulai proses desain ya. Kemudian lebih jauh guru dan orang tua menyepakati peran masing-masing guru memfasilitasi refleksi di kelas, sementara orang tua mendampingi anak-anak di rumah untuk mengisi jurnal dan mengingatkan penugasan yang harus dilakukan anak-anak mereka. Nah, ini sudah siklus ke aplikasi, implementasi ya. Ya, implementasi atau pelaksanaan. Sampai terjadi siklus yang mengevaluasi itu. Guru dan orang tua bersama-sama mengumpulkan dan evaluasi hasil pembelajaran. Jadi ini sudah termasuk siklus yang measure ya atau pengukuran. Nah, setelah diterapkan itu kira-kira strategi tadi ada perubahan apa tidak dalam pembelajaran. Kalau ada, nah itu berarti berhasil. Kalau tidak ada berarti cari strategi pembelajaran yang lain. Ya. Jadi ini banyak sekali nanti kita lakukan kolaborasi. Ada lagi? Ini kan berarti ya, sudah refleksinya. Sudah itu contoh tadi ya. Jadi untuk penerapan inquiry kolaboratif ini adalah bisa dengan membangun dialog terbuka yang reflektif ya, dengan cara menciptakan ruang aman di mana setiap anggota tim itu bisa merasa dihargai dan bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut dan dihakimi. Ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran mendalam, itu adalah salah satunya memuliakan ya, menghargai, memuliakan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif. Jadi melalui dialog ini guru dapat berbagi ide, tantangan, dan pengalaman secara transparan tanpa rasa takut dan dihakimi. Jadi di sini pokoknya kita dihindari rasa takut atau ya kayak stres itu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan yang teratur. Kemudian panduan diskusi reflektif tim inquiry. Nah, saya kira untuk inquiry kolaboratif itu yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin nanti ada tambahan dari Ibu Ima atau mungkin langsung dari narasumber Bu Meda. Oke, terima kasih tambahan dari. Ya, itu Bapak Ibu terkait dengan inquiry kolaborasi. Jadi kita sudah melakukan itu Bapak Ibu. Jauh, termasuk menceritakan masalah yang ada dalam kelas itu termasuk inquiry kolaborasi. Apakah masalah itu hanya ada dalam pembelajaran saya atau teman rekan-rekan guru yang lain juga merasakan hal yang sama di kelas yang sama, gitu. Ya. Kalau sama, gitu kan? Kalau sama, masalahnya, identifikasinya sama, masalah yang sama, mungkin bukan masalah pembelajaran kita ini ya. Berarti mungkin ada masalah di, ya, apakah di prosesnya atau anaknya ya, atau anaknya. Maka itu perlu di identifikasi bersama. Jadi sudah sering kita laksanakan. Bahkan setiap kombel kita selalu mengevaluasi apa yang terjadi dalam seminggu, apa solusinya, perkembangan baik di kelas maupun di dalam kelas, termasuk solusi asesmen alternatif. Itu kan dari mana? Kita mengidentifikasi masalah. Ada masalah. Ketika kita ujian semester, susah payah membuat soal, lembur sampai malam, anak-anak menjawab dengan cepat, nilainya tidak sesuai harapan. Ini kan masalah, identifikasi.
apa masalahnya, kenapa ya. Maka akhirnya dibuat solusi, kayaknya nggak efektif lagi untuk ujian tertulis pada waktu itu ya, pada waktu itu. Ya, karena merasa kayaknya sia-sia saja, gitu. Anak-anak tidak belajar juga. Gitu. Dikasih tertulis, dikasih CBT pakai HP, eh, mengambil kesempatan ya atau mencontek gitu lah ya istilahnya. Jadi tidak objektif penilaiannya. Maka dibuatlah kebijakan alternatif, sumatif alternatif dengan presentasi. Setidaknya ada pelajaran yang mereka dapatkan, ada melatih public speaking gitu. Kemudian dari adanya dari boleh membawa HP, akhirnya tidak boleh membawa HP, sama-sama kita identifikasi masalahnya. Oh ada masalah, solusinya kebijakan, sepakati bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, apa yang ada di sini sudah kita lakukan bersama. Bahkan setiap kombel kita bahas itu. Nah, itu tinggal dihubungkan ke pembelajaran, ya mendalam, ya mendalam. Jadi kalau mau seperti yang disampaikan Bu Sarifah, kelas 12D bagaimana? Nah, mungkin ada teman-teman nih, apa yang menjadi masalah, solusinya apa? Kira-kira ada nggak teman yang rekan guru yang ngajar kelas 12D tidak seperti kondisi Bu Sarifah gitu. Dalam arti tinggal tidur, sama kayak saya, gitu ya. Berapa tinggal tidur. Tapi itu semester lalu ya Bapak Ibu. Semester lalu. Tapi dalam perkembangan 2 bulan ini, awal masuk 3 bulan ini, Terus ya. Saya solusinya juga inklusi kolaborasinya bisa wali kelas, bisa guru BK gitu. Saya kalau ada masalah 12D, ya wali kelasnya dan guru BK gitu ya. Dan alhamdulillah ada perkembangan gitu. Walaupun akhirnya minggu berapa lagi mulai kumat lagi bisa dipaham gitu ya. Anak-anaknya ada seperti itu. Ada yang kadang tidur lagi gitu kan. Nah, tapi dalam 2 bulan ini alhamdulillah sudah meningkat ya. Ada perbaikan lah di kelas 12D. Saya kira meningkat ya. Nah, terakhir saya kasih Chromebook gitu ya. Yang saya sampaikan ke Bapak Ibu guru di grup lewat presentasi, lewat kamera direkam. Luar biasa ternyata 12D pengen seperti itu. berarti Direkam, mereka lagi ingin apa namanya ya, eksis gitu ya, eksis. Bahkan jam habis nggak memperbolehkan saya pergi gitu ya. Tunggu Pak, kami belum puas nih. Ya, belum Pak, belum gitu. Kami mau ulangi lagi Pak rekamannya gitu, menjelaskan. Kepengen gitu. Tapi kalau saya pergi kan paket datanya sama saya ya. Nah, ya kan kalau perlu kan langsung ya. Makanya akhirnya saya minta izin ke Pak Habibie kalau itu ya. Pak, saya pinjam dulu jamnya, ada kan kok ya? Bapak Ibu senang ya, saya pinjam jamnya. Mereka tidak mau saya tinggal gitu. Oke lah, Bapak tunggu gitu. Mereka kepengen, dia nggak ada yang tidur. Nah itu salah satu solusi ya yang mungkin. Kayaknya mereka pengen eksis nih. Ya silakan Pak Bibi. Terima kasih. Ini bincang-bincang aja. iya Pak. Asesmen terkait diri kolaboratif. Yang pertama terkait pembelajaran mendalam. Kalau kita mencoba menarik garis besar bahwa Di situ. saya kayak 12D tadi yang direkam ini, enggak apa-apa kan? Oh ya. Baik, terima kasih, saya ulangi. Ini terkait tadi asesmen dan inquiry kolaboratif. Yang pertama yang saya pahami untuk asesmen terlebih dahulu, mungkin tidak banyak perubahan yang saya pahami dari kurikulum Merdeka sampai sekarang, karena diagnostik, formatif, sumatif, ada juga asesmen autentik, tetapi yang kita pahami bahwa tidak ada format baku untuk asesmen. Jadi itu susahnya, apa format yang kita pakai untuk sikap, apa format untuk penilaian sumatifnya, yang penting ada bentuknya seperti angka. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan bagaimana kita menarik perhatian anak-anak supaya bisa berpikiran mendalam. Yang saya pahami bahwa
berat rasanya anak-anak kita bawa untuk berpikir mendalam. Kenapa? Karena mereka saja kekurangan wawasan. Nah, itu yang paling pertama yang saya pahami, bahwa bagaimana kita bisa mengajak anak-anak sedangkan wawasannya kurang, kosakatanya kurang, berat. Itu yang pertama. Lalu saya garis bawahi lagi dari sudut pandang sosiologi. Ketika banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, anak tertidur di dalam kelas, maka kalau kacamata sosiologi melihatnya apa penyebabnya, kenapa dia bisa tertidur. Nah, itu kacamata sosiologi. Jadi bukan menghakimi bahwa memang anaknya malas, tapi kalau kacamata sosiologi melihatnya bahwa apa yang menyebabkan dia sampai tidak ada minatnya, sampai dia tertidur. Maka saya mencoba menggali, mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu. Pertama, banyak anak-anak kita yang tentunya melewati waktu tidur. Itu yang pertama. Jadi ada yang saya tanya sampai jam 1 malam, ada yang tertidur jam 2 malam, apakah dia bekerja sebagai barista. Nah, inilah yang tidak bisa kita ajak berkomunikasi, berpikir mendalam ketika waktu belajar, karena waktu dia pagi pasti sudah mengantuk. Jadi bagaimanapun kita bagusnya mengajar, apalagi jam-jam siang, memang dia waktunya untuk tertidur, untuk mengembalikan lagi formanya mungkin, atau apa tenaganya yang dipakai untuk begadang. Yang itu yang pertama, Pak, yang saya pahami. Lalu saya menarik lagi bagaimana sosiologi melihat peran orang tua. Sebenarnya peran orang tua ini yang paling garda terdepan. Kenapa? Seandainya orang tua memberikan waktu tidur atau mendisiplinkan anaknya, misalkan jam 9, tidur sudah. Berarti semangat dia nanti di pagi hari mungkin bisa kita ajak untuk berpikir. Yang kedua, apakah semua orang tua bisa mendisiplinkan? Sedangkan saja ada beberapa orang tua yang biar jam 1 malam, ya terserahlah. Ada juga orang tua yang kerja, anaknya memang untuk sekolah, dia pergi bekerja, misalkan jadi barista tadi, tetap diizinkan. Nah, inilah polemik yang mungkin sampai kapanpun tidak bisa diselesaikan. Jadi sampai kapanpun kita akan ketemu dengan siswa-siswa yang tertidur ketika kita mengajar. Kenapa? Karena yang paling berperan sebenarnya bukan kita guru juga, tapi bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya, bisa mengatur waktu tidurnya, bisa mengatur bagaimana dia waktu ketika berangkat sekolah. Nah, lanjut lagi. Apakah kita sudah, pertanyaan selanjutnya dalam kacamata sosiologi, apakah kita sudah sangat dekat atau intim berkomunikasi dengan orang tua? Kalau belum bisa kita selesaikan masalah anak yang tertidur atau malas. Nah, itu kita harus akui, termasuk saya. Jadi saya ini terus terang mengakui, Pak Dani juga, kalau anak-anak senang ketika dia mulai belajar, disitulah waktunya kita mulai memasukkan atau mulai mendapatkan karakter anak-anak. Oh, rupanya harus begini. Besok supaya dia begitu, kita harus cari lagi strategi yang baru. Tetapi kalau selama orang tua juga belum ada andil untuk anak-anaknya, seperti terus, maka yang sangat pusing kita lah guru-gurunya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Semua kita butuh kolaborasi yang bagus. Seandainya orang tua mau intim, mau bekerja sama kita dengan afektif, dengan kasih sayang terhadap anaknya, memberikan batasan-batasan waktu tidur, memberikan waktu untuk dia berhenti sejenak main HP, maka kita juga mungkin guru lebih enak untuk mengajar. Selama orang tua tidak seperti itu, selama juga kita belum komunikasi yang bagus sama orang tua, masalah ini tidak mungkin bisa dipecahkan dalam kacamata sosiologi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, inquiry kolaboratif ini, jauh sebelum itu sudah kita ada namanya team teaching, ada juga sudah namanya pembelajaran terintegrasi. Tetapi kenapa tidak ada perubahan? Ya, itulah tadi dalam kacamata sosiologi dibilang siklus, ya siklus, bahwa semua siklus ini dalam sistem ini ibaratnya sepeda, rantai adalah orang tua, yang menyetir adalah guru, sepedanya siswa.
rantai putus, sepeda tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya ketika sistem ini saling bekerja sama, maka masalah-masalah yang muncul dalam waktu kita pembelajaran, ya mungkin ya karena kita belum aktifkan peran orang tua ya, mungkin bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini, masalah siswa, apalagi ya ini yang paling unik juga, yang sengaja tidak sengaja memang ada satu kelas pas juga siswanya berkumpul dengan orang-orang yang memang punya karakter yang minat belajarnya masih kurang. Kalau kita katakan minat belajarnya kurang, dia belum dewasa berpikir bahwa apa nanti yang saya dapatkan ketika saya nanti lulus, apakah saya mudah bekerja atau lain sebagainya. Terakhir, saya juga waktu SMA, nah ini saya bahas juga waktu SMA. Jadi kalau masalah ini Pak, insya Allah ini akan berjalan terus. Ada masalah seperti itu selama tadi tidak ada kolaboratif yang bagus antara kita, guru, dan orang tua. Tapi saya akan menggambarkan semasa saya SMA. Jadi semasa saya SMA ini Bu, terus terang juga saya bukan mungkin siswa yang pandai. Tetapi kita siswa yang belum memang pola pikir yang dewasa waktu tingkat SMA, dan itu wajar, itu alami. Pola pikir saya berubah, lebih bisa menganalisis masalah terhadap sesuatu ketika saya menginjak namanya mahasiswa. Jadi memang taraf pemikiran kita waktu SMA jarang kita temukan punya siswa itu yang wawasannya sangat mantap, ide-idenya sangat cemerlang, jarang. Nanti dia mulai beranjak dewasa itu baru muncullah hal-hal pemikiran yang lebih dewasa lagi. Jadi saya setuju dengan Pak Dhani bahwa kalau memang dia tidak mampu di situ, kita cari di mana dia sebenarnya kemampuannya. Itu saja mungkin garis besar yang bisa saya sampaikan dari kacamata sosiologi, bahwa apa yang melatar belakangi sehingga siswa-siswa bisa membentuk karakter yang sampai saat ini mungkin sulit kita untuk rubah. Tetapi saya sangat bangga kepada teman-teman bahwa kita selalu berpikir ke depan, inovatif dalam pembelajaran. Maka muncullah juga tadi ide-ide yang brilian. Kalau bisa, kalau kita belajar, semua guru, kalau saya mengajar, semua guru ada di samping siswa satu-satu. Jadi kalau tertidur langsung diketok aja, tak. Gitu. Contohnya. Yang kedua, kalau tidak mau kita kolaborasi dengan Satpol PP atau polisi ada di belakang ketika kita mengajar, atau 3 guru tadi sempat. Itu iseng-isengnya saja. Tapi secara garis besar tadi agak berat kita mengatasi masalah selama tadi peran-peran penting orang tua, siswanya sendiri, dan kita juga. Tapi kalau kita ini sebenarnya tinggal kalau siswanya enak kita ajak bekerja sama, enak juga kita ngajarnya. Itu saja, terima kasih, sedikit curhatan dari kacamata sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Habibie, terima kasih atas curhatannya, dan terima kasih juga karena saya juga mengajar sosiologi. Jadi saya punya perasaan yang sama, walaupun saya bukan guru sosiologi aslinya. Intinya Pak, ini adalah pendekatan yang kita gunakan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Selama ini kita sudah melakukan pendekatan itu, tapi terkadang kita ini tidak berkolaborasi dengan teman. Artinya cuma cerita aja, sepintas cerita gitu, tidak kita actionkan. Misalnya bagaimana kolaborasinya dengan wali kelas bagaimana kolaborasinya dengan orang tua. Pasti wali kelas sudah berkolaborasi sangat baik dengan orang tua, termasuk hal ketidakhadiran di sekolah, bagaimana prosesnya di sekolah, karena memang orang tua adalah pemegang untuk bagaimana siswanya itu, anaknya di sekolah itu bisa bersikap dengan baik, kan berangkatnya dari keluarga. Saat ini yang kita hadapi Pak adalah tantangan sendiri terhadap orang tua itu juga luar biasa ya kan Bapak Ibu. Orang tua sekarang banyak juga sebagai orang tua yang sama-sama bekerja, sama-sama sibuk, sehingga Pak tanggung jawab itu dilemparnya ke kita ya kan. Dianggap ketika anak sudah di sekolah maka dia sudah bagus, padahal di sekolah dia tertidur,
dia nggak belajar. Tetapi kita mencari keresahan kita sendiri ini itu sudah dalam bentuk kolaborasi Bapak Ibu. Kita ingin menemukan bagaimana untuk mengatasi permasalahan terhadap anak ini dengan solusi-solusi yang kita bicarakan. Ketika kita sudah menggunakan orang lain, misalnya dengan teman yang sama-sama ngajar di situ, kemudian orang tua, wali kelas, bahkan guru BK untuk mencari solusinya, inilah yang disebut dengan inquiry kolaborasi. Tetapi inquiry kolaborasi ini nanti harus kita terapkan agar memperbaiki gitu loh, memperbaiki permasalahan yang ada. Misalnya di pelajaran sejarah, ekonomi, PKN, kita saling, anak ini kenapa? Katanya Pak Bibi tadi, bukan berarti dia malas kan Pak ya. Kita lebih mencari permasalahannya kenapa, ada apa. Bukan menjas, tetapi kita mencari ingin kenapa sih dia kok tertidur? Kok sebagian besar di dia itu tertidur? Kita mencari solusinya. Oh, ternyata Pak Dani punya pendekatan yang sudah dilakukan. Apa yang pernah dilakukan oleh Pak Dani ini bisa juga kita ambil loh Bapak Ibu. Oh iya, berarti pembelajaran saya juga harus lebih kreatif gitu kan. Sehingga nanti menyebabkan anak ini nggak tidur. Misalnya kalau di desa selalu menggunakan tidak sama dengan kelas yang lain. Saya menggunakan mereka untuk bergerak. Karena kalau duduk tertidur. Jadi saya kalau kerja itu bawa karton, bawa kertas yang coklat tuh Pak Bibi, bawa penggaris, bawa pewarna, sticky note, pokoknya semua. Karena untuk nempel, tulis, kasih dulu ini tujuan pembelajarannya. Hari ini kita mau ngapain, diskusikan, hasil diskusinya harus ditempel. Yang tertidur dari 10 anak yang suka tidur, masih 2 anak yang tertidur Bapak Ibu. Tapi bagi saya itu sudah merupakan apa? Terobosan yang luar biasa. Karena apa? Oh iya, tidak tertidur. Di Bu Saripa juga sama. Tekniknya menggunakan apa Bu Ipa kemarin? Menghafal ya. Menghafal tapi dengan kata berantai kan Bu ya. Dari awal sampai ini dibuat permainan. Dan yang tertidur banyak masih Bu Ipa? Enggak. Artinya berarti kita sudah punya solusi kan? Tapi jarang kita mau menerapkan bersama itu. Yang disebut dengan inquiry kolaborasi, kita duduk bareng nih, membicarakan, anaknya kayak gini di kelas ini. Metode kita ini. Artinya kita mau cari solusinya terhadap mengapa anak itu tuh kok kelas itu tertidur gitu loh. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Nah, menurut Pak Bibi ya memang kalau selama belum ada kontribusi orang tua, nah itu nggak mudah bagi kita untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah teman-teman hari ini, termasuk ketika adanya program yang baru, guru wali mau tidak mau ya, termasuk saya bergerak juga di kelas F itu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas F. Berkolaborasi dengan Bu Endang, termasuk dengan orang tua, karena untuk memperbaiki itu tadi. Karena kalau di kelas F itu hampir sama dengan di kelas D, kelas 11 F. Di antara kelas yang lain dia tingkat menangkapnya agak lumayan berat gitu kan, 11 F. Terus anak-anaknya juga motivasi belajarnya juga rendah. Kenapa? Di dalamnya itu ada yang kerja di kafe, ada yang kerja di bengkel, ada yang dia jaga apa ya di Tanjung Selor tuh, sarang burung kah. Jadi semuanya ketika di pembelajaran apalagi 3 jam berturut-turut, kalau dan digunakan tekniknya berbeda-beda, tidur Pak. Nah itu makanya apa? Saya berkolaborasi misalnya nih ada anak yang 2 hari aja Bu Endang itu, alhamdulillah saya dengan Bu Endang, kalau sudah 3 hari langsung panggilan orang tua, kalau enggak langsung di calling, Bu kenapa anaknya enggak hadir, ada masalah apa, baru kami cari solusinya. Bu kalau anaknya ini di sekolah ini mohon untuk, alhamdulillah ada perubahan ketika kami memang orang tua itu dilibatkan, ada keterlibatan langsung gitu kan, kelasnya lumayan, tidak terlalu
banyak yang tertidur karena orang tuanya jam 10 tuh, kalau saya jam 10 saya pasti sudah calling tuh jam 10 malam. Bapak Ibu besok anak-anak ada tugas ini, kira-kira sudah mengerjakan belum? Sama dengan Bu Endang tuh, pasti di grup orang tua paguyuban rame kami itu kalau sudah ada tugas. Karena untuk agar anak ini nanti masuk ke kelas dia nggak bermasalah lagi dengan guru, misalnya dikeluarkan, kemudian dia nggak ikut ulangan gara-gara dia belum mengerjakan tugasnya. Kami berusaha seperti itu. Jadi ada kolaborasi saya dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan guru BK. Tujuannya yaitu, tapi ada juga Bapak Ibu yang sama sekali dipanggil sudah 2 kali juga tidak merespon, mau didatangi jauh banget di Sekata. Masa hanya untuk satu anak kita mengorbankan pelajaran kita yang 8 jam. Ini yang masih ada kasus di F itu sudah panggilan kedua, tapi orang tuanya belum hadir. Saya kasih waktu sama Bu Endang sampai dengan bulan Oktober. Jika tidak, maka kami panggilan ketiga. Jika sudah panggilan ketiga, dia kan secara otomatis orang tua juga nggak ada kontribusi kan? Ya, jalan ininya ya kami tawarkan. Kalau tetap seperti itu kan anaknya pasti terkendala, nggak naik kelas kan? Ya saya kasih info kan, kalau memang seperti itu sampai dengan mendekati 15 sudah, misalnya alpanya, warning sudah harus seperti apa dia di sekolah ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Titik dan Mas Dani. Bu Titik dulu. Terima kasih ya, kayaknya panjang betul hanya Pak Habibie tadi. Kayaknya masalah itu sama ya Pak ya dengan yang saya hadapi kalau masalah yang anak tidur di kelas, tapi ya itu tadi dalam inquiry kolaboratif kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua ya, orang tua, guru wali atau wali kelas maupun guru BK. Jadi kalau misalnya seperti saya lah ngajar di kelas 12D itu kan kebetulan ada yang memang anaknya yang tukang tidur, padahal kalau biologi itu kan jam pertama, tapi ya itu tidur. Setelah ditanya-tanya ya diidentifikasi itu penyebabnya katanya itu memang kerja di barista. Terus ada juga yang karena hanya main game kemudian jam 3, jam 4 baru tidur. Nah itu berarti kita harus kolaborasi dengan orang tua kalau yang seperti itu ya kan, bagaimana supaya orang tua itu bisa mengarahkan anaknya bahwa tugas utama itu adalah sekolah karena kan demi masa depan. Nah kebetulan kalau saya itu kan ngajar itu tidak hanya di tempat ya Pak ya, jadi suka jalan, moving, keliling. Jadi kalau yang tidur kadang saya jajari kemudian saya los-los, dia akan merasa dipok-pok gitu tahu kan, langsung bangun ya, terus saya suruh silahkan ya, nanti kalau kita jalan tidur lagi. Nah itu kayaknya yang masalah, tapi yang jelas kan ada waktu bangun, tidak betul-betul tertidur sampai pulas, kan ada yang di TikTok itu ya sampai jam 8 malam. Itu kan ya masalah. Jadi memang sekolah yang pertama itu kan sebenarnya harusnya di rumah ya, jadi orang tua memang luar biasa harus keterlibatannya. Tapi ternyata ada kelas lain itu seperti kelas Bu Haji Rabia, katanya malah orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah. Jadi kita ini guru bingung ya kan, anak sendiri tidak diurus, kita ngurus anak orang. Itu jadi luar biasa, sangat berat sekali tugas kita memang ya, tapi insya Allah mudah-mudahan tugas kita itu nanti jadi amal jariah buat kita semua. Kalau masalah istilah ya Pak, kolaborasi, kemudian apa dulu itu, kayaknya ganti kurikulum hanya istilah saja deh ganti, karena sebenarnya sudah pernah kita lakukan, ya kan, hanya ganti-ganti nama saja. Sampai saya tuh juga bingung, loh ini sudah pernah saya lakukan dulu waktu KBK, KTSP atau bahkan kurikulum yang lama kan, seperti kerjasama, diskusi itu kan sebenarnya juga kolaborasi, ya kan. Cuman ini mungkin lebih diperjelas lagi supaya anak-anak lebih mendalam dan lebih mengaplikasi ilmunya nanti di kontekstual atau di kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Mungkin Mas Deni mau nambahkan? Oh boleh Bu. Silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Mumpung sesi curhat terkait membahas 12D, tips and trick. Karena mungkin 12D ini dari kelas 11 juga saya hadapi. Itu beberapa tips. Saya pernah ngajar sambil membangunkan, 1 menit ngasih materi, membangunkan dan seterusnya. Akhirnya ada yang tertidur sehingga saya berkolaborasi dengan wali kelasnya. Anak tersebut saya kasih jarak, jika saya bangunkan sampai 3 kali masih tertidur maka Anda harus get out dari kelas saya. Jadi itu saya keluarin dan memang ada dampak positif. Mereka tidak tertidur karena mereka membuat surat pernyataan di depan wali kelas dan bahkan BK-nya mengatakan bahwa kalau dia tertidur maka konsekuensinya 1 semester tidak ikut pembelajaran saya. Kemudian baru-baru saya terapkan lagi karena itu mungkin sudah berlalu. Saya coba cari tip waktu presentasi materi. Jadi presentasi mereka membuat presentasi materi tentang pengembangan wilayah. Kemudian ada yang tertidur nih. Jadi saya arahkan bahwa termasuk saya ditegur juga. Kadang kan kita guru juga ngantuk nih. Jadi saya anggap bahwa murid-murid itu semua netizen karena pandangan netizen itu tidak akan lepas, jadi kritis banget kalau netizen ya. Jadi setiap ada temannya yang tertidur, maka teman-temannya yang akan mengontrol mereka. Jadi di sampingnya saling mengontrol dan alhamdulillah 3 jam berlalu itu tidak ada yang tertidur pada saat mereka presentasi dan aktif dalam bertanya. Itu tipsnya. Kemudian untuk di kelas saya, kata Bu Ima tadi, alhamdulillah terbantu dengan guru wali, Bu. Guru wali, tapi di mana dengan guru wali yang tidak mau bekerja sama? Nah, tip and tipsnya saya tidak tahu kemana dan harus bagaimana mengajak teman itu. Semua mungkin usaha sudah saya lakukan. Bahkan kemarin pura-pura saya tidak mau mengajak dia. Apakah dia terpancing untuk ikut dalam tim kolaborasi co-curricular? Ternyata tidak ada sama sekali. Kemudian saya ajak dia waktu punya masalah di anak walinya, itu pun juga tidak terpanggil. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman, gimana menggugah? Ini dalam kubu kita sendiri tidak sanggup kita. Bagaimana mengubah atau mengajak kubu di luar daripada sekolah kita ini untuk mampu berkolaborasi dengan kita. Sehingga kadang kalau kita sudah jenuh, akhirnya diam. Terserah loh mau ngapain dan sebagainya. Di mana rasa tanggung jawabmu dan seterusnya. Itu untuk guru wali. Kemudian yang ketiga terkait dengan HP, Pak. Terus terang, kemarin kejadian bahwa anak saya sempat membuat video. Saya tidak salahkan 100%. 10 Jadi saya tidak salahkan 100% anak wali saya, bukan saya membela, tapi di balik itu semua kesalahannya dia menyembunyikan HP dari saya. Padahal dalam seminggu setiap hari saya tanyakan ada yang bawa HP, tapi penggeledahan biasanya 2 sampai 3 kali seminggu saya geledah tasnya. Ternyata masih kecolongan. Saya kecolongan pada saat jam pembelajaran Pak Budi tidak masuk di jam terakhir, mereka membuat video ibarat videonya itu kekerasan, bully dan ada bahasa binatang di dalam video dan itu sudah diupload di IG mereka. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang aktif di IG mereka langsung laporan ke saya dan hari itu juga saya tindak lanjuti, tapi ternyata di balik itu hari ini saya memproses ada beberapa anak izin. Nah, izin ini ada beberapa siswa yang bermasalah itu diizinkan oleh guru agamanya. Mohon maaf Pak Said, itu mengizinkan tetapi tidak sampai ke saya dan itu saya alpakan di kelas. Nah, ini kolaborasi yang mungkin saya katakan sama anak wali saya tidak menerima izin kalau tidak ada dispensasi hitam di atas putih. Nah, tetap kamu alpa dan sebagainya. Nah, untuk penanganan dengan guru BK maka saya berkolaborasi sama Bu Leni untuk hari Senin kita konfirmasi kembali dan memang saya sudah suruh hapus di IG itu, video itu sudah saya suruh hapus. Nanti kita akan mencari karena mungkin anak ini pemikiran saya tidak menjustis ya, karena anak ini belum tahu skema apa yang ada di SMA Tanjung Pala, yang mana bagus di-upload dan sebagainya, karena mungkin mereka senang. Jadi saya katakan tadi saya tidak 100% mengatakan anak wali saya salah. Salahnya karena dia menyembunyikan HP tadi. Nah, tips bagaimana tips untuk agar HP itu memang sama sekali tidak ada. Apa kita harus mengadakan penggeledahan baik di dalam jok motor mereka atau di mana? Karena kalau di dalam tas di ruang kelas saya yakin itu tidak ada. Tapi ternyata katanya ada di jok, ada di selip di pada dan sebagainya karena kita juga terbatas waktu.
Satunya itu mungkin yang beberapa hal yang saya inginkan. Kalau tips and query dan sebagainya, yang saya cuma permasalahkan bagaimana cara berkolaborasi dengan teman sejawat yang tidak mampu atau tidak mampu dan tidak mau tahu dengan inquiry kolaborasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rabia. Tadi ada beberapa poin yang kita bisa dapatkan terkait dengan identifikasi masalah di kelas. Sudah Ibu Rabia lakukan ya, dalam hal ini masalahnya apa, ternyata mendesain juga kesepakatan di kelas. Ya, kalau tidur keluar, tidur 3 kali Bu ya. Ya, oke, keluar ya. Kemudian sudah dijalankan Bu ya, diimplementasikan ya, diterapkan. Kemudian tinggal dilihat apakah ada perubahan. Apakah dengan membuat aturan seperti itu ada perubahan atau tidak. Ternyata tadi mungkin ada Bu ya. Berefek ternyata ya. Mereka masih khawatir ya kalau misalnya dikeluarkan gitu ya. Jadi mereka mengikuti itu ya, kesepakatan. Kemudian dengan metode tadi. Artinya kita dalam hal ini Bu Rabia sudah melaksanakan itu. Kemudian terkait dengan kolaborasi, bagaimana mengajak kolaborasi? Memang syaratnya kolaborasi tadi mungkin saya sampaikan Bu Titi tadi ya. Ya, yang pertama mau berkomunikasi, menerima kritik, saran gitu ya. Maka akan terjalin kolaborasi. Tapi kalau kita tidak membuka diri terhadap kritikan, saran, tidak mau mendengar, ya, maka tidak akan bisa terjalin kolaborasi gitu. Jadi ini mungkin masalah prinsip ya, prinsip terkait dengan inquiry kolaborasi. Ya, seharusnya memang tadi ya memiliki prinsip. Ya, ini merubah prinsip seorang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Ini prinsip lagi nih ya. Mungkin sudah teguran ya, sudah ajakan gitu ya. Memang tadi berabia ya, jadi memang harus Saya diamkan dulu. Tipsnya mendiamkan dulu. mendiamkan. Ya. Ya, atau mungkin diajak berbicara ya. Kepala sekolah Bu ya. Mau bertemu dengan kepala sekolah gitu. Ya. Artinya kan itu bentuk pembinaan juga kan. Oke. Ya, jadi mungkin ini juga salah satu dinamika dalam ya, pekerjaan ya, ada dinamikanya gitu ya. Dalam hal ini tentu ada pimpinan gitu ya. Nah, pimpinan juga harus dapat menilai apakah rekan gurunya ini dapat berkolaborasi gitu ya. Kenapa? Itu berarti itu juga identifikasi dari manajemen ya, tim manajemen ya. Apa masalahnya ya? Kenapa si A dan si B ya? Nah, itu juga termasuk identifikasi gitu. Siapa manajemen, tingkat manajemen mengidentifikasi masalah itu. Nah, dari sinilah ya fungsinya ketika curhat, manajemen tahu masalahnya. Ya, kemudian desain nanti biar manajemen yang berpikir. Mendesain bagaimana merancang solusi ya untuk hal ini gitu. Agar ke depan mau diajak kolaborasi. Penerapan ya. Kalau sudah didesain diterapkan apakah dapat merubah gitu ya? Dapat memperbaiki atau bagaimana gitu. Nah, mungkin itu ya Bu Rabiah ya. Jadi termasuk apa yang disampaikan identifikasi masalah ya. Masalah. Ya Bu, nih menyerahkan anaknya sepenuh. Nah ini bahasanya sepenuh nih ya. Artinya begini, anak ini sering dan beberapa masalah dia sudah permasalahan dan itu sudah kita kolaborasikan saya dengan BK dan teman-teman juga saya ajak bicara seperti apa karena kebetulan anak ini adalah adik dari alumni kemarin dan kata orang tuanya bahwa anak ini lebih parah dari yang kemarin. Nah akhirnya dia katakan gini, Ibu kalau itu saya juga angkat tangan Ibu, saya serahkan ke sekolah saja. Saya bilang Ibu izin Ibu dan ini tidak bisa jalan tanpa ada kolaborasi dari Ibu. Tapi lama kelamaan karena saya intens terus sama beliau akhirnya selalu dia menanyakan kabar anaknya kembali dan alhamdulillah karena sudah panggilan kedua saya intens sama orang tuanya mengatakan bahwa anak ini kalau seperti ini akan ada panggilan ketiga.
3 dan kalau ibu tidak merespon lagi maka dengan sangat-sangat terpaksa saya akan mengembalikan anak ibu ke pangkuan ibu pertiwinya kembali. Nah, yang berikutnya permasalahannya saya lupa. Ada lagi satu permasalahan yang HP tadi, Mbak. Masalah video tadi. Video. videonya lagi saya proses ini. Kemudian ada juga di balik itu orang tua ini kayaknya mendukung dan menyokong manakala anaknya ngantuk, izinkan sakit dan sebagainya. Ada sedikit-dikit anaknya nggak mau turun sekolah, termasuk anak yang bermasalah. Ini hari ini tidak turun, maka langsung saya wanti-wanti bahwa anak ibu dalam minggu ini sudah 3 hari tidak hadir, termasuk hari ini, termasuk hari pertama dia tidak hadir karena neneknya meninggal. Hari kedua dia sakit, hari ini dia pun sakit. Ternyata saya katakan bahwa anak ibu ini sudah tidak sampai 50% kehadiran dalam seminggu. Otomatis saya jelaskan sesuai ini. Kayaknya saya tidak, mudah-mudahan tidak akan ada itu baru trik yang saya berikan kepada orang tua dan itu tidak saya japri. Selama ini saya menjaga privasi mereka. Kayaknya kalau seperti ini saya jaga japri, kayaknya tidak menyeluruh nih. Kayaknya saya coba di paguyuban orang tua, ternyata banyak orang tua yang merespon masih menanyakan anak saya berapa hari tidak masuk dan sebagainya. Tips saya setiap bulan saya itu absen itu saya laporkan ke paguyuban, saya screenshotkan bahwa ini coba dicek, baru saya lampirkan dengan SOP kesepakatan kehadiran dan kenaikan kelas, sehingga kalau orang tua mau membaca sangat-sangat jelas. Cuma yang saya sayangkan bahwa ada beberapa orang tua yang mengiyakan jika anaknya sakit kepala karena terlambat tidur, akhirnya minta izin dan sebagainya dan seterusnya. Dan saya tetap tidak mengizinkan tanpa ada surat dari keterangan. Jadi orang tua yang tidak kayak Pak Habibie katanya orang tua itu adalah rantai, gurunya stylenya, sementara sebenarnya itu adalah siswanya. Kalau tidak berkolaborasi 3, bahkan kita coba bermitra dengan Satpol PP zaman Dulu ya. itu karena pernah kita jalani di SMA ini bekerja sama karena anak-anak tidak ada yang hotel aja setelah bekerja sama dengan tim-tim mitra kita. Ya, terima kasih Bu Rabia. Memang kalau kita bahas masalah anak nih kompleks sekali ya, tidak ada habis-habisnya. Ya, di setiap kelas dan setiap minggu pasti ada masalahnya ya. Oleh karena itu memang selalu kita evaluasi gitu ya, evaluasi apakah kita sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada gitu, entah itu Bapak Ibu guru dan muridnya. Ya, termasuk dengan sakit ya kan. Yang awalnya kemarin alfa di semester ini kita sudah tambahkan ya, izin alfa sakit itu di apa namanya? Ya, Bu silakan. Ya kan? Artinya sudah ada. Jadi Bu Rabiat tinggal sudah benar tadi yang disampaikan ya, selalu memberikan pemahaman kepada orang tua. Pemahaman terkait kesepakatan sekolah itu sih ya. Ya, tugas kita kan sampai situ ya. Ya, ya selalu itu. Ya, kita apa namanya? Sesuai dengan kesepakatan aja. Kalau ada orang tua yang seperti itu ya kembali dipahamkan kesepakatannya dan konsekuensinya sudah kita jelaskan. Saya rasa sudah tepat itu. Silakan Pak Bibi. Nah ini Pak ini menyangkut lagi masalah urgen ini sebenarnya masalah kita sekarang ini ibaratnya sering kejadian kehilangan uang sekarang Pak. Ini urgen sekali nih kalau kita biarkan terus terbentuk karakternya anak Kehilangan. uang, ada kehilangan besar jumlahnya aman aja nih. Saya curi lagi karena kita kemarin sih waktu yang terus terang yang dompet itu kehilangan memang sudah jadi ada efeknya anak-anak saya kira mungkin dirasutnya nih terakhir lah atau terakhir dompet dibutuhin ada lagi nomor baru itulah yang sangat urgent sekarang jangan sampai karakter anak-anak terbentuk akhirnya jadi pemimpin korupsi. Nah itu dia bawaannya sudah di situ jadi mungkin ini nanti kita bawa ke Bombolkah harus ada penanganan kalau enggak CCTV harus aktif semua di Nah, betul setuju. jangan sampai nanti kita kan sayang sama anak-anak Bu Bapak nanti dia besar jadi bawaan karakternya begitu bahaya apalagi kita di pendidikan malu rasanya mendidik anak-anak yang punya karakter seperti itu jadi ini sekarang pada nih mohon nanti kita silakan sama pimpinan juga boleh ya sangat urgent sekarang karena baru-baru lagi yang kelas kelas nominalnya juga bukan sedikit dan itu juga ada 200.000. baru kayaknya takutnya nanti kayaknya kita dulu ini setelah hilang membiarkan saja nanti dia ngapa kesalahan pro dibiarkan saja mungkin dilakukan kesalahan kenapa nggak bawa uang padahal
itu kesalahan yang bisa membentuk karakter kalau dibiarkan. Jadi makanya kemarin saya buat razia, saya rasa ada efek sedikit lah. Ada kejadian lagi. Inilah ujian betul di sekolah kita yang katanya kita mendidik moral juga, moralnya tidak terbentuk. Nah itu. Untuk sedikit lagi untuk permasalahan teman sejawat, tetap kita harus melibatkan pimpinan dalam hal itu, karena kalau kita teman sejawat ini kurang etis rasanya untuk langsung. Jadi kita tetap harus melibatkan pimpinan untuk mendiskusikan yang paling terbaik lah untuk hal itu. Ya. Jadi untuk ini pada yang mungkin paling urgent ini masalah hilangnya takut keamanan ya. Keamanan. Suasana keamanan sekolah. Ya, mungkin minggu depan dibahas ya. Sering betul terjadi sekarang, tidak tahu kenapa. Ya. Dan mungkin kita harus juga terapkan prosedurnya seperti apa jika kehilangan. Jadi ada laporan yang jelas. Karena terus terang saya juga baru mendengar ini ya, kalau ada kehilangan lagi di kelas ya. Nah, jadi mungkin ya mungkin saya tidak nongkrong di ruang guru, jadi mungkin terlambat. Maka nanti mungkin harus ada prosedur laporan tertulis gitu ya, laporan tertulis. Geledah nggak ada. Geledah nggak ada. Ya. Maksudnya perlu kita kasih terakhir lah kejadian kemarin. Ya, bulan ini jangan sampai bawa tasnya, dibawa tasnya. gara-gara di hilang, suka hilang. Paket aja di situ sudah 5 yang hilang, mereka ganti. Yang kedua mungkin Pak, nanti CCTV-nya kalau bisa bentuknya kamuflase, bisa sembunyi tanpa ada tahu kalau CCTV di situ, tahu ya. Maksudnya nanti, jadi kita bisa tahu ini sebenarnya orangnya nih. Mahal Pak. Ya, maksudnya yang kamuflase. Ini CCTV-nya per kelas atau gimana, Pak Abi? Per kelas Pak. Per kelas ya. Kan nanti untuk gedung yang baru juga bagus lagi. Nanti yang dipasang CCTV dan kelas-kelas yang hilang. Mungkin itu solusi jangka panjang itu Pak ya, tidak bisa dekat gitu ya. Mungkin kita pikirkan harapan kita solusi jangka panjangnya nanti ada CCTV gitu ya. Ya. Nanti kita pikirkan solusi jangka pendeknya dalam arti harus apa gitu ya. Solusi terdekat apa? Kalau solusi terjauhnya ya juga disediakan CCTV. Karena kalau CCTV tentu anggaran dan sebagainya. Wali kelas kalau solusi terdekatnya sudah Mas Dani, wali kelas itu sudah menekankan kepada anaknya jika membawa uang, wali kelas kan sudah punya loker di kelas di ruang guru, suruh titip di sana. Kita bukan kita yang pegang, mereka ambillah sudah kunci loker kita itu kan, masukkanlah sudah. Itu sudah dilakukan sama anak kelas F yang membawa dana kasnya. Jadi kalau dia bawa kas mau beli apa, dia titip dulu di Bu Endang, pakai lokernya Bu Endang, simpen di situ. Karena memang kalau dia bawa Pak Bi, cepat langsung hilang. Padahal itu sebelah lo pada nih. Maksudnya anak orangnya ada di dalam semua lo Pak Bi. Hilang. Kok bisa? Nah, baik, mudah-mudahan solusi itu bisa jadi ya sementara dijalankan ya. Kalau misalnya uangnya banyak dibawa, ada penitipan gitu ya. Oke. Ya itu harus sepakati ya. Khawatirnya tidak semua Bu Tiwi itu dia wali kelas. Pas waktu PKWU kayaknya ya Bu ya, setelah PKWU kayaknya itu hilangnya itu kan anaknya keluar semua tuh kan. Ya di lapangan. Nah, nggak tahu siapa yang masuk kelas kan nggak ada yang lihat. Saya mau selesaikan namanya dari hari ini. Nggak ada yang ini, nggak ada yang ini. Sama anaknya nggak dimasukkan karena dia bilang dia nggak masukkan ke kantong. Dia simpan di dalam tasnya. Dalam tas. Kelasnya terbuka. Maksudnya kalau misalnya PKWU mungkin takut hilang kan, takut jatuh mungkin. Ada tuyul. Ya, mungkin. Iya dia bawa Bu Pak, maksudnya 200.000 gitu kan dia bawa. Kenapa nggak dia kantongi? Kalau memang dia tahu kelasnya itu terbuka, ya kan kantongi lah. Itulah yang dia sama Bu Tiwi kemarin. Kenapa nggak dikantongi gitu loh? Iya. Karena sebelumnya bilang Bu Tiwi, tasnya dia itu terbuka dan ada temennya yang memang melihat
ada yang pegang dompetnya gitu loh. Saya bilang sama Bu Tiwi, jangan-jangan bukan orang lain tapi di dalam kelasnya itu memang ada. Saya bilang bisa juga terdekat juga. Nah, Ya, Bapak Ibu terima kasih ya. Mungkin ini sebentar lagi juga jam pulang. Jadi harapannya sesinya masalah-masalah terus kita sampaikan. Ya, intinya disampaikan Bapak Ibu ya. Kita menjadi inquiry kolaborasi kita bersama dalam komunitas belajar ini. Seperti itu. Solusi juga terdekat mungkin di hari Senin bisa disampaikan kan, materi tentang menjaga keamanan bersama bagaimana gitu ya. Ya, siapa yang jadi pembina nanti kan bisa ya menyampaikan hal-hal seperti itu, himbauan dan sebagainya. Cukup ya? iya Pak. Ya, cukup Bapak Ibu ya? Ya, jadi ya. Ya. Ya, tinggal kita dokumentasikan sama Pak Bibi. Jadi kita sudah melakukan setiap minggu itu inquiry kolaborasi ya, masalah-masalah yang ada dalam setiap minggu gitu. Hanya saya mungkin tidak terdokumentasi atau tidak tertulis gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya ya dalam hari ini dalam Kombel. Ya, mudah-mudahan kita dapat menerapkan ya, apa yang kita ikuti bersama terkait dengan asesmen dalam pembelajaran, kemudian juga semakin kerjasama kita dalam hal mengajar ya, atau mengatasi semua masalah semakin baik ya, komunikasi kerjasama dan sebagainya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kegiatan dulu. Pokoknya semua pelatihan. Jadi merokok.